Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sukses selalu. Baik, pada pagi hari ini Bapak insya Allah akan menjelaskan tentang pelajaran SKI yang bertema kehidupan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kehidupan Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, kehidupan Ali bin Abi Thalib. Bapak akan menjelaskan tentang kehidupan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan dari keluarga suku Quraisy, ya, dari pasangan Abi Thalib atau Abu Thalib dengan Fatimah binti As'ad. Lalu beliau dilahirkan. Begitu dilahirkan, Ali bin Abi Thalib pada tahun 602 Masehi. 602 Masehi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilahirkan. Nah, ketika itu pada zamannya kota Mekah itu sedang mengalami kesulitan, ya, sedang mengalami kesulitan, masa sulit, sehingga berundinglah Rasulullah SAW dengan pamannya bernama Abbas, Sayyidina Abbas, ya, untuk meringankan kehidupan sang paman yang bernama Abu Thalib. Nah, ketika itu yang dialami sedang musim susahan, ya, sedang musim paceklik. Lalu demikian atas solusi yang diberikan Rasulullah beserta pamannya Sayyidina Abbas, maka Rasulullah SAW mengasuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib semenjak kecil diasuh oleh Rasulullah. Begitupun sang paman Rasulullah Sayyidina Abbas, beliau mengambil Ja'far bin Abi Thalib. Lalu ketika di dalam kehidupan Ali bin Abi Thalib, beliau langsung dididik oleh Rasulullah dengan penuh kasih sayang, ya. Rasulullah SAW senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Ali. Ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, Ali baru berumur 13 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib baru berumur 13 tahun ketika Nabi Muhammad Rasulullah diangkat menjadi nabi. Dialah orang yang pertama kali masuk Islam setelah Siti Khadijah. Setelah istri Rasulullah yang bernama Siti Khadijah masuk Islam, lalu Ali bin Abi Thalib. Nah, itu sepintas kehidupan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Bagaimana sejarahnya? Ali dibesarkan di rumah Rasulullah SAW, walaupun masa kecil Ali bersama Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Namun didikan Rasulullah kepada adik kemenakannya itu, yaitu Sayyidina Ali, selalu mencerminkan perilaku Islami, jauh dari kata maksiat, jauh dari perbuatan maksiat, ya. Rasulullah SAW mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik. Contohnya apa? Sikap jujur. Rasulullah mencontohkan pelajaran jujur kepada Ali bin Abi Thalib, juga kepada kita sebagai umatnya, insya Allah, ya, mengajarkan perilaku jujur. Selanjutnya apa? Bertanggung jawab. Jadi untuk anak-anak, ya, utamakan perilaku jujur dan tanggung jawab, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Begitupun dengan kita, perilaku jujur dan perilaku tanggung jawab harus kita junjung, ya, harus kita teladani. Selalu berkata yang benar, sidik, ya. Rasulullah selalu mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berkata yang benar. Begitupun kita, ya, sebagai para pencari ilmu harus berkata yang benar, tidak berkata kotor, tidak menyinggung perasaan orang lain, ya, tidak berkata-kata jorok apalagi, ya. Jangan sampai seperti itu.
Lalu apalagi? Tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong, suka bersilaturahmi. Ya. Walaupun di masa saat ini kita sedang mengalami ujian, ya, pandemi COVID-19, tapi silaturahmi kita tetap terjaga dan tidak putus walaupun tidak bertatap muka langsung. Oke. Selanjutnya, memuliakan tamu dan mendukung usaha-usaha kemuliaan. Ya, setelah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah SAW menyeru kepada keluarganya untuk memeluk ajaran Islam. Siapa yang pertama? Siti Khadijah, tentu sang istri Rasul yang pertama. Setelah itu bagaimana? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika itu melihat keadaan Rasulullah dan sang istri, ya, Siti Khadijah, sedang bersolat, ya, beribadah solat kepada Allah. Tentu hal tersebut belum pernah dilihat oleh Ali sebelumnya, dan Ali merasa kebingungan. Ya, ini Muhammad sedang melakukan apa dengan istrinya? Kenapa kok jungkir balik? Awalnya sebelum mengenal Islam, sebelum mengenal sholat. Ya, tapi terus diperhatikan oleh Sayyidina Ali, sehingga disitulah jatuh hidayah Allah kepada Sayyidina Ali untuk memeluk Islam dengan mengucapkan ikrar. Apa ikrarnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bismillah Ali bin Abi Thalib memeluk agama Islam. Orang kedua setelah Siti Khadijah. Lanjut. Selanjutnya peran Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Perannya bagaimana? Nah, peran Ali, kalau tadi kan Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Sekarang perannya bagaimana? Ternyata Sayyidina Ali setelah mengenal Islam, beliau itu anak yang cerdas, ya, pemberani, gagah. Ya, dengan sifat itu, walaupun masih dalam usia yang masih anak-anak, beda dengan anak-anak di lingkungan mereka, di lingkungan Sayyidina Ali. Pada masa jahiliyah, Ali lebih menonjol kecerdasannya, keberaniannya itu sangat luar biasa, sehingga ia selalu membela Islam, ya, membela Islam bersama Rasulullah SAW. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Shadaqallahu. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Artinya apa? Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, lalu sang istri Siti Khadijah, lalu sang keponakan yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, pada hari yang lain Rasulullah SAW, ya, mengundang para tokoh suku Quraisy ketika itu. Rasulullah ingin menyampaikan pidato berdakwah, ya. Lalu Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasul, ya Ali, ya kan, ta'al, kemari, tolong undang kepada kerabat-kerabat terdekat untuk berkumpul di sini, karena aku, kata Rasulullah, ingin menjamu mereka. Sehingga Rasulullah membuat jamuan, makanan, minuman, ya, sehingga Ali bin Abi Thalib keliling menyampaikan pesan yang dipesankan oleh Rasulullah, yaitu apa? Untuk berkumpul di tempatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika mau berbicara, hendak berbicara, menyampaikan risalah keislaman, berpidato kepada, ya, orang-orang yang belum masuk Islam, ketika itu dicekal. Begitu Rasulullah mau berbicara, dicekal, ya. Oleh siapa? Tentu oleh pamannya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Di mana Abu Lahab ini membenci Rasulullah. Walaupun ketika Rasulullah dilahirkan, yang paling senang itu Abu Lahab, sampai jingkrak-jingkrak beliau, sampai loncat-loncat kesenangan. Kenapa? Karena mempunyai keponakan laki-laki yang berbeda dari yang lain. Ternyata setelah dewasa berbeda keyakinan. Rasulullah
mengajarkan agama Islam, tapi sang paman Abu Lahab yang ketika Rasulullah dilahirkan bergembira, ya, Abu Lahab merasa kecewa begitu dewasa. Rasulullah dewasa, Abu Lahab kecewa. Kenapa? Karena tidak ajarannya menyimpang dari ajaran nenek moyang, tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang, makanya bermusuhan. Nggak dicekal tuh Rasulullah ketika hendak berpidato di hadapan masyarakat, sehingga masyarakat ketika itu masih menghormati Abu Lahab, maka bubarlah jamuan tersebut. Jamuan tersebut bubar. Orang-orang yang tadi setelah makan bubar. Ya. Mendengar ucapan dari Abu Lahab. Sehingga Rasulullah belum berbicara, belum berpidato, menyampaikan dakwahnya sudah bubar acaranya. Tapi Rasulullah tidak putus asa. Ya, itulah tauladan yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, jangan putus asa. Rasulullah mencoba lagi. Hari berikutnya Rasulullah mencoba lagi. Ya Sayyidina Ali, tolong sampaikan kepada kaum kerabat kita yang terdekat, tolong ya, kumpulkan lagi. Aku ingin berbicara kepada mereka. Tentu Sayyidina Ali bin Abi Thalib melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah. Ya. Setelah itu Rasulullah menemui jamuan tersebut, ya, berkumpul sambil makan-makan, ya kan, sehingga ada hadirin, ya, Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada para hadirin yang terdiri dari kerabat beliau. Isi dakwah Rasulullah itu kurang lebih sebagai berikut. Apa kata Rasulullah? Saya tidak tahu kalau ada seorang dari bangsa Arab yang membawakan pada kaumnya sesuatu yang lebih baik daripada yang saya bawakan kepada Anda. Saya membawakan kepada Anda satu kebaikan guna kebaikan Anda di dunia dan di akhirat. Itu kata Rasulullah. Saya diperintahkan Tuhanku mengajak Anda sekalian untuk menyembah Allah. Siapakah di antara kalian yang mau menolongku dalam pekerjaan ini? Apa pekerjaan Rasulullah? Yaitu berdakwah, menyampaikan risalah kenabian. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan pidato tersebut, sebagian orang menyinyir, sebagian orang menyepelekan, ya, tidak mendengarkan, tidak mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dibicarakan Rasulullah. Bahkan ada yang senyum tapi senyumnya sinis, nggak enak dilihat. Sehingga ketika itu bubarlah acara tersebut. Bubar. Tapi Rasulullah tentu tidak putus asa, pantang menyerah. Begitupun Sayyidina Ali yang cerdas dan sebagai ponakan Rasulullah yang gagah berani. Selanjutnya, keberanian Ali bin Abi Thalib dalam menyatakan sikap. Nih, sikap Sayyidina Ali dengan keberaniannya bisa menyampaikan sikap. Kita patut contoh, ya. Contoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengerjakan ibadah sholat bukan yang 5 waktu sejak Rasulullah Muhammad disyariatkan. Setiap kali datang waktu sholat, Rasulullah dan Siti Khadijah bahkan terkadang bersama Ali datang ke suatu tempat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah juga Siti Khadijah ketika datang waktu sholat, beliau mendatangkan tempat yang tidak dilewati oleh banyak orang. Ketika tempatnya sudah aman, tidak terlihat oleh siapapun kecuali mereka bertiga, Rasulullah, Siti Khadijah, begitupun Ali. Ketika tempatnya sudah aman, baru Rasulullah SAW melaksanakan ibadah, yaitu sholat. Suatu kali kegiatan tersebut diketahui oleh Abi Thalib. Siapa Abi Thalib? Tentu ayah dari Ali. Terlihat Ali sedang melakukan apa? Kok berbeda? Ya kan? Ayah Ali, beliau bertanya kepada Ali, baik kepada Nabi sendiri maupun kepada putranya. Beliau bertanya kepada Ali. Abi Thalib berkata kepada anaknya, Ali, wahai Ali, agama apa yang kau peluk? Kata sang ayah. Kenapa? Karena ayahnya baru melihat, ya, beribadah caranya berbeda dengan yang pernah dilihat.
Tentu jelas berbeda. Kalau ajaran-ajaran yang non muslim, contoh misalnya menyembah berhala, disembah-sembah, tentu berbeda dengan ajaran Islam. Allahu Akbar ketika datang waktu sholat, mereka sholat ya. Lalu apa kata Ali? Dengan sopan dan berani, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan aku pun meyakini sepenuhnya segala apa yang disampaikannya. Aku pun telah sholat bersamanya dan mentaati semua perintahnya. Mendengar kemantapan dari jawaban Ali, maka ayahnya Abi Thalib berkata, sesungguhnya dia telah mengajakmu kepada kebaikan, karena itu berpegang teguhlah kepadanya. Itu dia jawaban yang tegas dari sang ayah dari pertanyaan sang anak Ali bin Abi Thalib ya, dengan menjawab sopan tapi berani. Ada yang sopan tapi nggak berani, ada yang berani tapi nggak sopan. Tapi beda dengan Ali, berani tapi sopan. Itu yang kita contoh. Selanjutnya, keberanian Ali bin Abi Thalib menghadapi kaum kafir. Ini sangat luar biasa. Muda, ganteng, ya, muda, ganteng, cerdas, rupawan, subhanallah. Itu yang digambarkan dari saudaranya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Rasulullah SAW mengadakan pengajian sebagai media komunikasi dan memantapkan keimanan serta berdakwah. Di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi Rasulullah sama seperti zaman sekarang ada ibu-ibu ngaji di majelis taklim, kita ngaji di pengajian, bisa di mushola, bisa di masjid. Sama apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pun sama, memberikan pengajaran, ya kan? Memberikan pengajaran berdakwah melalui pengajian yang bertempat di Al-Arqam, di rumah Al-Arqam bil Abil Arqam. Rumah tersebut, sehingga sekarang rumah tersebut dikenal dengan Darul Arqam. Rumah tersebut dikenal dengan Darul Arqam. Yang punyanya siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Di mana letaknya? Letaknya di mana? Di sebelah atau di belakang bukit Sofa. Di belakang bukit Sofa. Bukan di belakang Gunung Salak, itu Sukabumi ya. Jadi di belakang bukit Sofa letak Baitul Arqam. Nah, contoh lain apa? Contoh keberanian Ali. Contoh lainnya apa? Ada seorang sahabat dulu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau jauh dari kota Mekah mendengar siapa itu Rasulullah SAW, kehidupannya bagaimana, perilakunya bagaimana. Beliau ya, Abu Dzar Al-Ghifari mendengar, padahal tempatnya jauh, dari mulut ke mulut sampai ke tempatnya Abu Dzar ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, setelah sampai di telinga Abu Dzar Al-Ghifari, beliau penasaran, seperti apa sih Rasulullah, seperti apa sih Muhammad yang sering dibicarakan orang lain ya. Orang lain selalu membicarakan Rasulullah Muhammad ya. Di utara membicarakan Muhammad, barat Nabi Muhammad, selatan Nabi Muhammad, timur pun sama membicarakan sosok Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad ya. Sehingga beliau sangat penasaran, sampai dibela-belain dari tempat yang jauh datang ke tempatnya Rasulullah. Tapi begitu sampai di tempatnya Rasulullah, beliau bingung, beliau kebingungan, mau nanya, takut salah ya, takut disasarin, nggak sesuai dengan lokasi. Akhirnya beliau berdiam diri selama beberapa hari, diam diri keliling sampai malu. Dulu di kota Mekah ada namanya tenda ya, perkemahan. Beliau diam di situ, sehingga disitulah Rasulullah mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada Ali, ya Ali, datanglah kau
ke kota. Di sana ada hamba Allah, ya kan, yang ingin bertemu denganku, kata Rasulullah begitu. Seperti apa cirinya Rasulullah? Beliau berbeda dengan seperti kita. Diceritakan hidungnya mancung tapi beda, ya kan? Mancungnya tentu mancung nggak ke dalam, keluar. Mancung, ganteng, rupawan, ya kan? Akhirnya setelah diberitahu ciri-cirinya oleh Rasulullah, maka Sayyidina Ali pergi menemui orang yang disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah tadi. Sehingga dengan hidayah Allah bertemulah Ali bin Abi Thalib dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang kurang lebih 3 hari, ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu menetap di kota tersebut, ya. Menetap, dia nggak berani nanya, sehingga datang petunjuk Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, lalu ditugaskan kepada Ali, sehingga Ali menjalankan tugas dari Rasulullah SAW. Sehingga bertemu, aku Ali bin Abi Thalib, aku mendapat tugas untuk mengantarkanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, nah Muhammad, ya kan? Kenapa kau bisa tahu? Aku mendapat tugas oleh Rasulullah, yang Rasulullah itu mendapat petunjuk dari Tuhannya, yaitu Allah. Nah, makin tambah yakin tuh Abu Dzar Al-Ghifari, tambah yakin, sepertinya ini betul, sepertinya ini petunjuk, ya, sehingga aku bisa bertemu dengan Muhammad. Nah, setelah itu barulah ikut, ya, Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari ikut bersama Ali bin Abi Thalib untuk menemui Rasulullah SAW. Tapi dalam perjalanan pun ada kendala. Itu bisa kalau bahasa sekarang sih namanya begal, ya, dibegal oleh kafir Quraisy, ya kan? Ada yang megang tombak, ada yang megang pedang, perisai, bahkan macam-macam senjata tajam. Setiap orang yang ingin bertemu kepada Rasulullah, setiap orang ingin mengaji ke Baitul Arqam, selalu ada kendala, dicegah oleh kafir Quraisy. Maka disitulah timbul keberanian Ali untuk apa? Untuk mengusir orang-orang yang mengganggu, yang ingin bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keberanian Ali, para kaum kafir Quraisy pun bubar. Tak berani apa? Membegal, bahasa sekarang yang membegal, mencegat agar tidak bertemu Rasulullah. Nggak berani para kafir Quraisy. Sehingga disitulah keberanian Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi kaum kafir Quraisy yang penuh dengan senjata tajam. Namun Ali bin Abi Thalib tetap berani dalam menghadapi. Nah, mungkin seperti itulah cerita singkat, sejarah singkat, ya, kisah singkat dari kehidupan Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya, belajar yang tekun. Itu pesan Bapak. Sekian dari Bapak. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.